Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, saya tambahkan yang berubah ya Mbak ya. Jadi kalau sebelumnya itu berbasis poin. Jadi poin masuk ke guru, Kemendikbud, dan Kemendikdasmen dan seterusnya masuk, itu harus memenuhi 32 poin. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang enggak. Begitu masuk, dia langsung bisa melakukan perencanaan kinerja. Lalu sebelumnya itu ada dokumen akutabilitas. Ada 4 dokumen akutabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru. Misalnya rencana pembelajarannya, kurikulum KOSP-nya dia, modul-modul yang dia buat sebagai pendukung perencanaan pembelajaran. Sekarang tidak diunggah, bukan berarti tidak buat, tetapi diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak mengunggah, tapi dia tick mark, misalnya Nunu guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akutabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikeluhkan guru itu karena dia mengunggah dokumen, itu bagi yang tidak punya data, itu kan perlu waktu 24 jam. Dan dokumennya banyak sekali, sekarang tidak perlu. Kalau dulu karena ada poin, guru berlomba-lomba mengejar poin, dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik. Kalau dibilang 32, dia mau nampung sampai 60 poin gitu. Jadi ini yang menyebabkan guru meninggalkan kelas, tetapi mengejar poin-poin. Nah, poin-poin itu dulu ada, misalnya webinar berapa, ikut pelatihan, ikut seminar, dan seterusnya. Itu kira-kira 3 perubahannya. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tahun 2025. Jadi ini akan dilakukan mulai perencanaan kinerja guru, KS dan PS di tahun 2025. Dan bersamaan tadi juga sudah ditandatangani surat edaran bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Harapannya surat edaran yang sudah ditandatangani dipakai sebagai rujukan bagi semua stakeholder pendidikan dalam melakukan bersama-sama penilaian kinerja buat ASN di daerahnya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Harapannya juga setelah ada rilis ini, guru melakukan pengelolaan kinerja dengan lebih nyaman, tidak terbebani dengan beban administrasi, lebih fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna untuk semua dapat kita wujudkan. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud Pak Menteri tadi, penghitungan bobot kinerja guru itu tetap 24 jam sebagaimana amanat undang-undang, namun tidak semua 24 jam itu harus diselesaikan melalui tatap muka. Jadi bisa dengan kegiatan lain yang bagian dari 5M yang tertuang dalam undang-undang guru dosen. Tepatnya seperti apa saja yang menjadi perhitungan bobot dan berapa bobotnya, itu akan dirumuskan dalam Kapmen. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada keputusan menteri yang baru. Kita sedang sempurnakan untuk keputusan menteri ini agar nanti bisa menjadi rujukan. Misalnya yang dimaksud Pak Menteri seperti membimbing siswa dengan jumlah tertentu nanti akan dapat bobot berapa. Kemudian membimbing ekskul, kemudian juga mengembangkan diri. Pengembangan diri, misalnya pengembangan diri kalau yang di pengelolaan kinerja sebelumnya itu kan ada kegiatan-kegiatan berbasis poin. Nanti pengembangan itu cukup di dalam penghitungan beban kerja mereka, seperti pengembangan diri yang sesuai dengan bidang guru tersebut. Seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.